Simongan mendaftarkan surat tanah. Pada tahun 1918 dan tahun 1923, Kampung Cirapuhan masih berupa hutan. Jangan bayangkan Dago sekarang. Banyak binatang buas. Eigendom Verponding 3740 terletak di Terminal Dago Elos Airway Soccer 2. Letaknya paling selatan dan luasnya sekitar 5.000 meter persegi. Kontur tanah agak menghadap selatan, hadap kota. Eigendom Verponding 3741 berada di kantor pos Dago Elos Airway 02. Letaknya agak ke utara dari 3740 dan luasnya sekitar 13.000 meter persegi. Lebih tinggi dari Eigendom Verponding 3740, agak menghadap selatan. Eigendom Verponding 3742 terletak di Kampung Cirapuhan Airway Str 1, bukan Dago Elos Airway Str 2. Letaknya paling utara dan luasnya sekitar 44.000 meter persegi. Agak lebih tinggi dari Eigendom 3741. Kontur tanah agak menghadap utara. Eigendom Verponding 6747 juga berada di Kampung Cirapuhan RW 111. Letaknya di tengah dan luasnya sekitar 6.000 meter persegi. Dua Eigendom awal masih bisa ditoleransi karena ada pabrik tegel Simongan. Keabsahan Eigendom 3742 dan Eigendom 64647 perlu dipertanyakan. Karena seperti sebelumnya pribumi lebih dulu, ada bukti bahwa tanah tersebut dikuasai pribumi sebelum Simongan datang dengan adanya makam tua leluhur pribumi Kampung Cirapuhan, dan anehnya Buraminten dan Muller menuntut lahan tersebut dengan berkolusi, oknum tergugat, oknum warga, dan oknum aparatur. Yusrat Kesepakatan tahun 1997 sampai 1999 di Kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Eigendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang Terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai Ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum. Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan Usu Trisno sebagai Ketua RT RW 1 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan Didi Koswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan. Eigendom 3742 dan Eigendom 64467 ada di Kampung Cirapuhan RW 101, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia. Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Akte jual beli tahun 1956 di Kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga Kampung Cirapuhan, RT Troloju RW 1 No 3/3. Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Oma. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah Dago ini beraksi sekitar tahun 1984. Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas.
Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana Di Ramana Asep Makmun. Mohon teras gitu di baheula. Teras di gitu di weekend deh ka ieu. Teu dianggar we garapan mah di dinya aya. Mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh di Tilas galian dititipkeun gitu. Nya dicueul we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon ari kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge. Kampung Cirapuhan pada tahun 2016 menjadi sorotan karena kasus saling gugat antar mafia tanah. Anartoyor tokoh RW Sol 2 Dago Elos, Pak Abdidin sebelumnya telah diingatkan mengenai pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2002 seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara yang harusnya di Kampung Cirapuhan bukan Dago Elos. Ini melanggar kesepakatan tahun 1999, luas garapan Didi Koswara pun sudah habis, juga Apud Sukendar dan Alosana. Lalu menurut petugas kantor pajak, tanah tersebut dipegang oleh Dedi Mocamat Saad dengan alamat di Jalan Roket 1, Komplek Armet, Cipageran, Cimahi Utara. Catatan luas tanah tersebut sekitar 11.000 hingga 15.000 meter. Sekalipun PBB bukan bukti tanah, ini merupakan bukti adanya kolusi sebagai jaminan. Bila tergugat menang, maka penggugat juga dapat bagian. Saksi dalam kasus ini adalah Bani Rahman. Tarka Dago Elos juga telah diingatkan bahwa ini hanya modus mafia tanah yang saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Artinya, pihak tergugat pun merupakan mafia tanah. Mereka saling gugat, bukan hanya menggugat. Bahkan, Buraminten juga menggunakan hak Eigendom Verponding dan telah siap lebih dulu serta sepakat dengan Asep Makmun. Semua pihak disepakati sebagai penggarap Raminten. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya masalah pertanahan di Kampung Cirapuhan, dengan banyak pihak yang terlibat dalam saling gugat. Arep telepon Yusi Suki bantuane wis mudhun kok rung krungu kabar. Halo? Yu? Wis krungu kabar urung bantuane wis mudhun. Heeh, aku nembe dikabari Yungat nih. Iya, ayo ndang dijupuk bareng aku. Heeh. Kuwi kalung karo gelangmu sing gedhi-gedhi aja mbok nggo. Iya, klambine yo nganggo sing biasa. Tase ra usah nganggo tas sing bermerek, sing biasa nggo pasar wae. Terus ra usah nggo motor. Ngepit wae po mlaku ya. Iya, iya. Iya ndang tak enteni nang omahku. Heeh. Iya. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 3742, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 31. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat.
Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sengketa lahan di Tanah Dago merupakan modus mafia tanah yang saling gugat di pengadilan jaringan Asep Makmun dan Didi Koswara beserta kaki tangannya. Pihak ini saling berkolusi dengan menggunakan hak barat, pihak tergugat dengan Eigendom Verponding Buraminten, dan pihak penggugat dengan Eigendom Verponding Muller bersaudara. Modus ini melibatkan jaringan Asep Makmun Cies sejak tahun 1980-an. Untuk mencegah penipuan oleh mafia Tanah Dago, maka perlu diperiksa juga oknum warga dan oknum aparatur negara dalam menangani sengketa lahan ini secara adil dan transparan. Pemerintah perlu membentuk tim independen karena praktik mafia tanah ini sejak sekitar 1980-an, diharapkan keputusan yang diambil tidak akan merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara. Apabila tergugat menang, mafia Tanah Dago memperoleh tanah sekitar 1 hektar. Namun jika penggugat menang, mereka dapat memperoleh 6 hektar. Banyak informasi beredar hanya bersumber dari jaringan Asep Makmun, sekalipun Muller jadi tersangka. Jaringan Muller bersaudara itu juga jaringan Asep Makmun. Dampak dari sengketa ini sangat besar, dengan kerugian yang mencapai 100 miliar hingga 1 triliun bagi warga kampung Cirapuhan dan negara. Cek info blog atau video tentang konflik Dago Elos versi kampung Cirapuhan atau versi Nawisan Kurma. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sejarah menarik tentang kantor pos Dago dan terminal Dago juga, warga Dago Elos di Bandung sejak zaman Belanda. Pada tahun 1800-an, wilayah ini merupakan wilayah pribumi, lalu ada pabrik tegel Simongan. Pada tahun 1918 atau 1923 di Eigendom Verponding 3740 dan 3741. Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1970-an, dibangunlah kantor pos dan terminal Dago. Pada tahun 1984, warga Dago Elos RW 02 diberi lahan di belakang terminal Dago dan belakang pasar Inpres atau kantor pos. Pribumi Dago Elos adalah keluarga leluhurnya Jana, seorang kuli panggul. Namun sayangnya jaringan mafia tanah mulai menyerobot fasilitas umum di sekitar terminal Dago dan kantor pos. Maka ini merugikan warga dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Untuk itu, diharapkan pemerintah membentuk tim independen untuk mengungkap jaringan mafia Tanah Dago yang merugikan warga dan negara. Semoga masalah ini segera terselesaikan. Untuk info, silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Terima kasih.